Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dilanjutkan untuk belajar terjemah ayat yang ke-246. Langsung mawon 246. Yang pertama, alam. Alam itu terdiri dari dua kata kalau dipreteli. A saja artinya apakah, lam artinya belum. Alam apakah belum. Tapi kalau diterjemah artinya kenapa? Saya bukakan mawon supaya sama-sama bisa membaca. Tidaklah. Ini diterjemahkan ada sebenarnya ini 246. Supaya bisa dibandingkan. Karena kadang terjemah yang ada itu artinya bukan tidak sesuai, tetapi sudah disesuaikan makna terjemah kalimatnya, sehingga bingung biasanya katanya. Alam tidakkah? Kalau dipreteli A saja apakah, lam belum. Taro di sini adalah kata kerja fiil mudhari. Karena awalnya ta, berarti akan pelakunya siapa? Ta di awal itu adalah kamu. Ro saja, ro'aya, melihat. Alam taro, apakah belum kamu melihat? Ila kepada kepada al-mala'i. Al-mala'i ini kejelas kata benda. Al-mala'i itu dari kata mala'a, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin. Min Bani Israel, dari Bani Israel. Min, dari ba'di, sesudah Musa, Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa masih ada nabi-nabi yang lain sebenarnya. Jadi apakah belum kamu melihat kepada pemuka-pemuka min dari Bani Israel, min dari ba'di, sesudah Musa, Nabi Musa. Ketika qalu adalah kata kerja fiil madi, pelakunya adalah mereka telah. Qalu ini terbentuk dari kata qala. Qala maknanya berkata. Sehingga ketika qalu mereka telah berkata, li itu maknanya bisa bagi, untuk, kepada, sama milik sama. Jadi kalau ditanya liman hadza, li milikku. Li untuk nabiyin, ya nabi satu, seorang nabi. Di idqalu, ketika mereka berkata li kepada nabiyin, seorang nabi, la sama untuk hum mereka. Memang kalau dibaca di sana lahumu ba'as kan katanya, tapi lek dipreteli ini beda sekali. La artinya untuk,
hum mereka, kemudian menjadi ibas, ibas. Jadi kalau di ibas, makanya perlu memahami perkataannya itu. Nah ini ilkomu li bagi nabiin seorang nabi la untuk hum mereka ibas, ibas berarti kata perintah. Kata perintah yang diperintahkan kepada satu ibas, sebuah kata perintah yang diperintahkan kepada satu orang. Nah, ciri-ciri dari kata perintah yang diperintahkan kepada satu orang itu ekornya sukun. Kalau ekornya alif kepada dua orang. Iba'asa berarti perintahnya kepada dua orang. Iba'asu berarti kepada jamak. Oke. Sehingga di sini perintahnya kepada satu orang. Kata perintah hanya bisa diperintahkan dari orang pertama ke orang kedua saja. Orang kedua jumlahnya ada 3. Kamu berdua, kalian. Sehingga di sini diperintahkan kepada kamu. Maka yang diperintahkan itu adalah kata kerja, 3 huruf aslinya adalah ba'asa. Ba'asa artinya kenapa? Mengingatnya ngeten, panjenengan kenal dengan kata yaumul ba'as. Nanti ya di yaumul ba'as itu hari di mana kita dibangkitkan, gitu. Lek yaumul hisab hari di mana dihisab perhitungan, gitu. Berarti menghitung kalau hasibah. Kalau ba'asa hari di mana kita dibangkitkan. Berarti ba'asa itu membangkitkan. Pengingatnya gitu. Yaum ada, jadi nanti di hari kiamat itu ada yaumul ba'as, hari di mana kita dibangkitkan, dan ada yaumul hisab, hari di mana kita dihitung. Jadi kalau ketemu ba'asa, membangkitkan. Jadi kalau kata ibas, kata perintah diperintahkan kepada satu orang, dan kata itu adalah membangkitkan. Berarti bangkitkanlah olehmu. La kepada na kami. Malikan, malik artinya penguasa atau raja. Angkatlah, okay, boleh. Okay. Kalau angkat sendiri atau meninggikan kan berarti okay, kalau dalam bahasa Arab aslinya rofa'a. Irfa' darajatana biasanya. Dan angkatlah atau naikkan derajat kami. Biasanya kalau didoakan kata ini bukan ibas. Tapi kalau di sini makna aslinya adalah ba'asa. Ba'asa ya panjenengan kenal yaumul ba'as itu membangkitkan. Jadi minta untuk dibangkitkan untuk kami malikan seorang penguasa. Nuqatil kata kerja fiil mudhari. Okay. Jadi di sini mungkin kalau ada yang baru maupun di sini ada tulisannya. Kata kerja di dalam bahasa Arab itu memang kata kerja itu cuma satu kata, okay? Tetapi satu kata itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia wajib jadi 3 kata. Yang 3 kata itu, kata kerja itu pasti mengandung pelaku, waktu, dan makna dari kata itu sendiri. Jadi kalau di sini waktu sendiri itu dibagi menjadi 2, okay? Bisa akan, bisa telah. Makanya akan presence, apa sesuatu yang akan dilakukan. Telah ya berarti sesuatu yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana kalau yang sedang dilakukan atau sesuatu yang dari zaman dulu sampai nanti ikut yang ini?
Tapi kalau untuk terjemah perkata dibatasi, waktu itu dibagi dua saja, akan atau telah. Ini. Nah, contohnya kalau di sana tadi kata apa? Terakhir tadi nukotil. Kata nukotil adalah kata kerja fiil mudhari. Menentukan kata kerja fiil madhi atau mudhari itu dari huruf pertamanya. Kalau huruf pertamanya ya, ta, alif, nun, atau gampangnya ya, ta, ana, maka itu adalah fiil mudhari yang menunjukkan waktunya adalah akan. Nah, kalau di sana nukotil, nu ada nunnya, huruf pertamanya, maka maknanya akan. Waktunya ini didapatkan akan. Pelakunya siapa? Ya, nun yang di depan itu. Nu artinya siapa? Nu, pelaku dari nukotil. Nun di depan itu adalah pelakunya. Kami. Berarti kami akan. Lek nunnya sudah dipakai, berarti sisa 3 huruf aslinya apa? Di sana qaf, ta, dan lam. Untuk tahap awal panjenengan supaya tidak bingung, harokatkan a semua. Qotala. Qotala artinya membunuh atau berperang. Nah, kalau di sini berperang, sehingga kata nukotil maknanya harus 3 nih. Kami telah akan berperang. Jadi kata kerja memang tulisannya nukotil, nukotil. Satu kata nih. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kami akan berperang. Semua kata kerja kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia harus memenuhi niki pelaku, waktu, dan makna. Pelakunya kami, waktunya akan, maknanya berperang. Harus 3. Makanya ditulis cepat nulis bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ya cepat bahasa Arab. Di sini nukotil, di sini kami akan berperang. Itu untuk satu kata kerja saja. Oke? Nukotil, kami akan berperang di dalam sabili, jalan Allah. Ada yang ditanyakan dulu? Setelahnya kola kata kerja sama kata kerja. Fi'il madhi atau mudhari. Nah, ini kembali lagi. Huruf pertamanya ya ta'ana atau bukan? Bukan. Berarti fi'il madhi. Tersimpan kata telah. Kola ini pelakunya adalah dia, berarti dia telah. Kemudian terbentuk dari 3 hurufnya ko'ala. Ko'ala artinya berkata. Dia telah berkata hal. Kata tanya, hal artinya apakah? Hal apakah? Asaitum. Asaitum. Kalau ada kata tum, itu mesti kata kerja fi'il madhi. Pelakunya tum, kalian. Berarti kalian telah. Asa artinya putus asa, harapan. Sebenarnya itu dipaduk-maduk akan ngotor panjenengan sudah kenal, karena banyak kata serapan di bahasa Indonesia. Asa, harapan. Hal apakah asaitum, kalian telah mengharapkan jika kutiba. Lek kataba
Ini kan jelas kata kerja fiil madhi atau mudhari? Iki fiil madhi berarti telah, nggih. Pelakunya dia telah. Aslinya kataba, tetapi di sini menjadi kutiba. Masuk rumus UI pada fiil madhi, maka menjadi pasif, ditulis. Dia telah ditulis. Sesuatu yang ditulis itu maknanya adalah diwajibkan. Makanya di sana Allah mengatakan, hal asaitum, apakah kalian telah menginginkan atau mengharapkan in jika kutiba diwajibkan atau dituliskan alaikum atas kalian al-qitalu peperangan. Waalaikumsalam. Allah untuk tidak, kalau illa kecuali, kalau Allah untuk tidak. Tuqatilu kata kerja fiil mudhari tersimpan kata akan, pelakunya tak di depan dan wawu di ekor. Kalian, 3 huruf aslinya qatala, artinya berperang. Berarti di sana tuqatilu itu pelakunya adalah kalian, karena tak di depan dan wawu di ekor itu kalian. Waktunya adalah akan, karena huruf pertamanya tak, kemudian 3 huruf aslinya qatala, artinya berperang. Sehingga makna lengkapnya kalian akan berperang. Qalu kata kerja fiil madhi tersimpan kata telah karena huruf pertama bukan ya ta'ana. Pelakunya adalah wawu alif di ekor, mereka. Wawu alif di ekor itu artinya mereka. Berarti mereka telah. Qalu maknanya berkata. Berarti makna lengkap dari qalu, mereka telah berkata. Wa artinya dan, ma apa yang, lana la artinya bagi, na artinya kami, Allah berarti untuk tidak. Jadi ini berusaha menyederhanakan konsep. Kalau dibahas detail, kenapa? Berat, mungkin memberatkan. Jadi Allah untuk tidak, nuqatil kata kerja atau kata kerja fiil mudhari karena huruf pertamanya nah. Pelakunya ya nah itu kami akan, qatala artinya berperang, di dalam, sabili jalan Allah. Setelahnya wa artinya dan, qad sungguh, ukhrijna kata kerja fiil madhi, pelakunya nun di ekor itu. Depan ada alif, ekor ada nun yang dipakai yang belakang. Jadi kami telah, 3 huruf aslinya khoroja. Khoroja artinya mengeluarkan. Tapi di sini ukhri, masuk rumus UI pada fiil madhi, menjadi dikeluarkan. Jadi kalau ukhrijna kami telah dikeluarkan, le akhrajna kami telah mengeluarkan. Oke.
Ukhrijna, kami telah dikeluarkan min, dari diari. Diari jamak dari darun. Dari itu artinya rumah. Rumah itu bisa baitun, ya. Darun. Nah, kalau di sana banyak hotel-hotel itu namanya dar. Dar apa namanya? Dar. Ini ya dar apa? Dar Al-Aiman, dar apa? Dar itu artinya rumah. Jamaknya adalah diarun. Jadi ukhrijna, kami telah dikeluarkan min, dari diarina, rumah-rumah kami, wa, dan abnai, abna anak-anak, nah kami. Ini kalau diterjemah ini ukhrijna, diusir. Nangis. Nah, kembalikan ke makna aslinya dari kata khoroja, dikeluarkan. Falamma, fa artinya maka, lama sesudah. Jadi mereka itu berharap supaya diwajibkan untuk berperang. Tetapi falamma, maka sesudah kutiba, dia telah ditulis. Kutiba kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia. Dia telah, kataba menulis, kalau kutiba ditulis. Jadi falamma kutiba, maka sesudah kutiba dia telah ditulis alaihim, atas mereka al-qitalu, peperangan. Jadi setelah diwajibkan atas mereka peperangan, tawallau. Tawallau, kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah mereka telah, walla artinya berpaling, ya. Jadi kalau sudah tadi tidak diwajibkan, minta diwajibkan. Setelah diwajibkan, mereka tawallau, berpaling. Nah, ta sendiri di sini itu juga hati-hati ini memaknai seperti ini, karena bisa jadi kalau keliru ya tak dan waunya bisa dimaknai kalian, kan ngerti. Tak di situ selain maknanya kalian, itu kemungkinannya adalah tak itu sebuah kata yang menunjukkan sebuah aktivitas yang dilakukan secara berulang. Ini ta sendiri ya. Jadi tanya itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara berulang. Jadi kalau tawallau, mereka telah berpaling, dan berpalingnya itu berulang. Illa, kecuali, kalau illa kecuali, kalau Allah untuk tidak. Illa kecuali qolilan, sedikit, qolil sedikit. Lawannya adalah kasir. Kasir banyak, qolil sedikit. Kan ini sering panjenengan ucapkan jazakallahu khairon kasir, khairon kasiron. Kenapa? Kalau saya khairon saja, tidak perlu ditambah kasiron. Yang khair belum tentu kasir. Nggih, jazakallahu khair. Loh, nggih kan jazakallahu khair. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Lek kasiron kan belum tentu, yang banyak belum tentu baik. Yang banyak belum tentu baik. Yang baik. Nggih, yang baik ya pasti baik. Monggo mawon kalau untuk itu. Kalau saya ngoten. Jadi minta mudah-mudahan diberikan yang banyak. Yang banyak belum tentu baik. Kecuali yang banyak dan baik boleh.
illa kecuali qalilan qalil sedikit minhum min dari hum mereka. Wallahu dan Allah alimun alimun maha mengetahui, dari kata alima maha mengetahui, bi dengan al-zalimina. Al-zalimina ini adalah kata benda. Pelaku aktif atau pasif? Al-zalimina. Bentuk mufradnya adalah al-zalimun. Alnya saya hilangkan, zalimun. Berarti masuk rumus fa'ilun, pelaku aktif sudah. Jadi kalau di sini al-zalimina orang-orang yang menzolimi, kan aktif menzolimi. Ada yang ditanyakan dulu? Ini kalau dibaca agak panjang nih, maksudnya agak sedikit potongannya, tidak bisa pendek-pendek nih. Jadi kalau dibaca pelan-pelan. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Berhenti bisa. Sanya cukup dibaca panjang berapa kalau berhenti? Dua. Ada yang tidak ngerti? Loh, kan ada layarnya. Layarnya gak berfungsi kalau panjenengan membacanya tidak sampai ketemu hamzah. Sehingga sanya cukup dibaca mat asli. Jika berhenti pada mat asli, tetap menjadi mat asli. Sehingga kalau panjenengan membaca berhenti di sini, meskipun layar ada di sini, maka tetap dibaca panjang dua. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Dua saja. Il qalu li nabiyyin lahum ub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Ini agak panjang-panjang ya. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimum bizzalimin. Ayat ke-147. 247. Wa qalu, wa qala, wa dan qala, kata kerja fi'il madhi pelakunya dia telah berkata. Lahum, la bagi atau kepada hum mereka. Siapa yang berkata? Nabiyuhum. Nabi, ya nabi, hum mereka.
Jadi nabi mereka telah berkata kepada mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, qad, sungguh, qad, sungguh, ba'asa kata kerja fi'il madi, pelakunya adalah dia telah, ba'asa tadi maknanya membangkitkan. Qad ba'asa, jadi innallaha, sesungguhnya Allah, qad, sungguh, ba'asa, dia telah membangkitkan lakum, bagi kalian, qaluta, ya qalut sebagai malaikat. Ini pemimpin penguasa. Qalut nama orang. Nggih. Qalu, kata kerja fi'il madi, pelakunya waw alif di ekor, mereka telah, qala artinya berkata. Anna. Nggih, anna. La inna sesungguhnya. La anna apakah aku. Yakuna apakah nggih? Ana apakah aku? Ani sama apakah aku? Nggih. Yakunu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya di depan, waw nun di ekor, mereka akan, karena yakunu menjadi, lahu baginya, al mulku raja. Ini. Jadi mereka kemudian Bani Israel itu mengatakan, apakah aku yakunu, maksudnya aku itu mau, yakunu, mereka menjadi, lahu untuknya, al mulku, pemerintah atau raja, alaina atas kami, karena Tolut ini adalah orang biasa, sehingga dianggap lebih rendah. Apakah kami mau kalau dia itu menjadi raja? Wa nahnu, dan kami, ahakku hanya di sini menunjukkan kata yang memiliki makna lebih atau paling. Jadi a di depan memiliki kemungkinannya 4. A artinya aku, kemudian a isim tafdil yang artinya paling, kemudian a bentuk yang keempat, kemudian a apa satu lagi? Apakah? Nah di sini adalah isim tafdil. Ahakku lebih berhak, lebih berhak. Wa nahnu ahakku, wa dan nahnu kami, ahakku lebih berhak, bil mulki, bi artinya dengan, al mulki kekuasaan itu. Nah mereka Bani Israel mengatakan bahwa apakah kami harus dipimpin oleh seorang Tolut itu yang orang biasa, sedangkan wanahnu dan kami, ahakku lebih berhak, bil mulki dengan kekuasaan itu, minhu darinya. Jadi mereka minta dibangkitkan pemimpin atau raja setelah Allah mengatakan bahwa angkatlah Tolut itu sebagai raja, mereka mengingkari. Jadi pengingkarannya itu terus seperti itu, tidak habis-habis. Seperti yang tadi, minta diwajibkan perang, sudah diwajibkan perang, sudah kutiba alaihimul qital, mereka tawallau, mereka berpaling, gak sido, gak gelem. Kemudian sekarang minta diberikan raja, sudah ditunjuk raja, mereka tidak mau. Jadi bulat, gitu.
Jadi mereka mengatakan ahakku bil mulki, aku lebih berhak bil mulki dengan kekuasaan itu minhu darinya, wa dan lam belum atau tidak, yukta, yukta kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah ya di depan dia, jadi dia akan, kemudian atayati mendatangkan. Tapi di sana menjadi UA, didatangkan. Ata itu kan asli katanya ataya, sehingga sebenarnya di sana itu masih ada ya-nya, sehingga huruf sebelum terakhirnya ya ta itu. Sehingga kalau di sana yuk taya aslinya ditulis lengkap, tetapi di sana masuk rumus UA, U untuk huruf pertama, A untuk huruf sebelum terakhir. Jadi kalau huruf harokatnya fi'il mudhari, kalau harokatnya itu huruf pertamanya U, sebelum terakhir adalah A, maka akan menjadi pasif. Jadi dia akan didatangkan. Arti aslinya atayati mendatangkan. Ya. Sa'atan, sa'a waktu. Nggih, sa'ah itu waktu. Minal mal, min dari almal harta. Qala, dia berkata, Nabi, nabinya berkata, innallaha, inna sesungguhnya Allah, Allah. Kemudian setelahnya membacanya menjadi astofa, istofa, ustufa. Ada yang nggak bisa? Ini kan memang membacanya kan qala innallahas-tofahu kan ngoten nggih. Tetapi ketika dipreteli qala artinya dia berkata, inna sesungguhnya Allah, Allah, kemudian kata setelahnya istofahu kan ngoten nggih. Istofa kok menjadi istofa, kok gak jadi astofa atau ustofa, karena patokannya adalah huruf yang ketiga. Jika huruf yang ketiga ini adalah harokatnya A, maka huruf pertamanya menjadi I. Ya, ngerti nggih, patokan huruf ketiga. Umpami niki. Kenapa panjenengan harus memahami ini? Tidak menutup kemungkinan ketika membaca Al-Quran itu panjenengan memotongnya itu pas situasinya seperti ini. Contohnya ngeten. Qala innallah, umpami ya, dipotong bisanya. Kemudian panjenengan tiba-tiba mengawali dari hamzah wasol ini. Istafahu alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism. Jadi ngoten. Jadi kalau pada mungkin di tempat yang lain nih, kalau ketemu bentuk seperti ini wajib bisa menentukan A ya atau U-nya. Karena tidak menutup kemungkinan panjenengan membacanya itu diawali oleh hamzah wasol. Sehingga membacanya ngoten umpami nih dipotong ngoten. Qala innallah istafahu alaikum. Jadi ngoten. Sehingga dengan mengetahui cara-cara mengawalinya dan kemungkinan panjenengan untuk bisa berhenti di tengah-tengah ayat itu lebih mudah dan lebih banyak. Yang sering itu kan sudah mau berhenti, nafas sudah habis. Kok angel, diteruskan lagi. Kok angel, diteruskan lagi. Ya, sampai nafasnya habis. Gitu. Sehingga membaca Quran itu terasa menyiksa. Sampai ngongsroh. Gitu. Tapi kalau ngeten kan dipotong-potong enak. Gitu. Jadi qala innallaha astafahu, qala dia berkata, inna sesungguhnya Allah istafahu, istofa kata kerja fiil madi, pelakunya dia, telah berarti nggih. Kemudian istofa itu jelas kata aslinya adalah sofa ya. Toknya niku seperti tak, aslinya itu kan istatof is,
tafayah. Jadi tok dan tak itu kadang di dalam bahasa Arab itu bisa diganti. Jadi alif dan taknya itu tambahan, kata aslinya sofa, sofaya. Artinya memilih. Berarti dia telah memilihnya. Alaikum atas kalian, wa dan zada. Zada kata kerja fiil madi. Pelakunya adalah dia telah. Zada artinya menambah. Bukan jada. Lek wajada itu mendapatkan. Lek zada itu artinya menambah. Biasanya ini ada di dalam hadis nih. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu menambah. Iya, itu nama orang Pak Yazid. Tambah. Mungkin sudah rencana anak terakhir tambah lagi satu dari nama Yazid. Mungkin. Ini anak tambahan. Wazadahu, wa artinya dan, zada dia telah menambah hu-nya. Nah nikilah kalau saya jelaskan sedikit, panjenengan mungkin lihat di slide-nya niki, wazadahu niki ada waw kecil di sini. Dan hu-nya ini adalah matsilah qasirah. Dibacanya panjang. Wazadahu, hu-nya panjang. Nah, hu panjang ini kenapa kok ditulisnya kecil di sini? Kok gak sekalian sih sing gede, ngoten supaya jelas. Karena hu di sini ditulis kecil karena bukan miliknya dari kata ini asli. Lek bahasa Arab kan ini gak berpengaruh, nggak ada nggih, waw kecilnya ini kan dihilangi. Wa artinya dan, zada menambah, hu-nya kan pendek, hu dia menambahnya, tidak hu, enggak ngoten. Nah, tetapi di dalam bacaan Al-Quran, hu ini dibaca panjang. Nah, karena waw ini bukan miliknya kata ini asli, maka ditulisnya kecil. Ini dalam bahasa Arab tidak ada. Enggak, lek bahasa Al-Quran Indonesia harokatnya dibalik. Kalau di sini hu-nya tetap ditulis sehingga kalau panjenengan menemukan sebuah kata yang ditulisnya itu kecil, berarti itu huruf itu bukan asli dari miliknya kata itu, hanya tambahan saja di dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya. Atau bahasa Jawa ya sami sebenarnya. Ya. Ada kata pun itu tadi yang seperti biasanya tidak dipakai, biasanya dipakai. Dipersani, dipun persani, punnya dipakai atau tidak ya sama saja. Jadi ada tambahan-tambahan ngoten-ngoten itu. Ini kalau di dalam bahasa Arab tidak berpengaruh karena bukan miliknya kata ini asli, sehingga makanya di sini tulisnya kecil. Kalau di sini ditulis besar akhirnya jadi rancu, wanya seorangnya dan bisa jadi hu apalagi gitu. Jadi oleh sebab itu ditulisnya kecil. Sehingga wa artinya dan, zada dia telah menambahkannya, bastotan. Bastotan ini kata benda jelas. Kata benda turunan dari kata kerja basato. Basato itu meluaskan, menghamparkan. Ini sama dengan wasa'a. Meluaskan. Berarti kalau di sini menjadi keluasan. Fi di dalam al-ilmi keilmuan atau pengetahuan, wa dan al-jismi jasmani, jismi jasmani tubuh. Ya jasmani jism.
Wallahu dan Allah yu'ti. Yu'ti kata kerja fi'il mudhari karena huruf pertamanya ya. Berarti tersimpan kata akan. Kemudian pelakunya siapa? Ya di depan itu dia. Berarti dia akan. 3 huruf aslinya ataya mendatangkan. Yu'ti makna lengkapnya dia akan mendatangkan mulkahu. Mulka artinya kekuasaan atau kerajaan, hu-nya. Man siapa yang, yasha'u. Yasha'u kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya di depan. Dia akan, 3 huruf aslinya ya sya'a itu syaya'a, sya'a'a, syawa'a, sya'a. Anda biasa mengucapkan insyaallah. In jika, sya'a dia menghendaki, dia siapa? Allah. Jadi kalau yasha dia akan menghendaki. Jadi wallahu dan Allah yu'ti dia akan mendatangkan mulkahu kekuasaannya man siapa yang yasha'u dia akan kehendaki. Wallahu dan Allah wasi'un maha luas. Wasi'un wasi luas ya. Alimun maha mengetahui. Wallahu dan Allah wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Ya, kalau dipreteli lagi di sini, pada bisa lihat ke slide-nya mawon. Wa qala ini kita cari 3 huruf aslinya saja. Qala dari kata qala artinya berkata. Lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha, ya memang dari kata ba'atha artinya membangkitkan. Lakum qaluta malika. Malikan ini kata benda turunan dari kata kerja ya malaka, menguasai. Kalau malik kekuasaan. Qalu terbentuk dari kata qala. Anna yakunu terbentuk dari kata kawana, kayana, kana. Lahul mulku alaina wa nahnu ahakku. Ahakku terbentuk dari kata hakoko. Ini hakoko berhak. Bil mulki minhu. Walam yu'ta. Yu'ta terbentuk dari kata ya mendatangkan. Sa'atan minal mal. Qala terbentuk dari kata qala. Mengatakan innallaha istofahu. Istofa alif dan to tambahan sisa 3 hurufnya fa ya. Sofa'a sofawa boleh diganti-ganti. Alaikum wazadahu. Wazadahu wanya dan zada ya dari kata zaada, zayada, zawada. Menambah. Bastotan ini kata benda turunan dari kata kerja basato menghamparkan, meluaskan. Fi di dalam al-ilmi wal jism. Wallahu yu'ti sama ya, yu'ti dari kata ya. Nah kalau di sini ya-nya tertulis sehingga gampang nih ataya. Tapi kalau yang di atas tadi yu'ta, ini ya-nya nggak tertulis gitu. Jadi ataya artinya mendatangkan. Mulkahu kekuasaannya, man siapa yang yasha. Yasha dari kata syaya'a, sya'a, syawa'a sama. Wallahu wasi'un. Ini kata benda turunan dari kata kerja
Diakan saja dulu semua. Wasa'a, meluaskan. Alimun dari kata alama, atau yang betul alima, mengetahui. Dan ini dari wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Ini kalau dibaca lagi, wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Lingkari dulu kata jism, nanti saya jelaskan. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Saya jelaskan panjenengan tata cara membaca jism. Jism, jangan kata lagi. Tetap pripun? Wal jism, atau pripun? Jadi caranya ngeten, kata wal jismi itu yang perlu difahami pertama, huruf terakhirnya kasroi. Maka huruf kasroi itu jika diberhentikan menjadi sukun arid, maka menjadi sukun. Sinnya disukun, mim juga berubah menjadi sukun. Ini pengetahuan yang pertama. Nah, terus membacanya bagaimana supaya bagus? Huruf sin itu harus disempurnakan dulu ekornya, karena huruf sin itu termasuk ke dalam huruf yang rihwah. Rihwah bersama, huruf yang berekor. Jadi kalau membahas masalah ekor, huruf itu ada huruf-huruf yang gak punya ekor, ekornya bundu. Hurufnya apa saja? Baju di toko Atika, itulah dipateni. Huruf ekornya gak muncul. Baju di toko A, Hamzah contohnya gitu. Minal minina mu, pudul. Nah, baju di toko Atika ini huruf yang gak punya ekor. Ada huruf yang ekornya itu separuh. Lin, Umar, lam, nun, ain, mim, ro. Berarti huruf ini dipateni, ekornya harus muncul separuh. Alhamdu, tidak boleh alhamdu, jadinya ikut yang kelompok itu. Alhamdu, ekornya muncul setengah-setengah, jadinya mutawasud. Lin Umar. Selain baju di toko Atika dan Lin Umar ini, maka harus masuk di ekor panjang atau ekor sempurna. Contohnya jis. Nah, S-nya harus sempurna dulu, baru diemkan. Kan sinya kan harusnya nggak boleh berubah sama sekali karena belum huruf terakhir. Sehingga sinya disempurnakan dulu, baru diemkan. Sehingga di sini wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wal jism. Wal jism, hilang ekornya sinnya. Wal jism, makan nggih? Wazadahu basqatan fil ilmi wal jism.
Perlu dibandingkan. Nah, kalau ilmi berhenti di ilmi, umpami ini, kasusnya di ilmi berarti mi-nya berubah jadi sukun, lamnya sifatnya mutawasud karena masuk di kelompok lin aumar. Fil ilm, ilm. Jadi lamnya muncul setengah. Yoga bundu, yoga panjang. Atau dibahas lebih jauh. Jadi maksudnya ekor-ekor yang double sukun ngeten niki. Supaya panjenengan kalau membaca nggak kaku ngeten. Saya kasih surat yang oh nggih. Biar ingat. Saya bandingkan ya agak panjang ya supaya panjenengan kalau ketemu bentuk yang ekornya itu huruf terakhirnya itu double sukun itu supaya halus pembacanya. Nah niki al-fajr mawon supaya gampang. Jadi huruf yang ekornya itu bundu, tidak ada baju di toko Atika. Bak jim dal tok kof alif tak kaf. Baju di toko Atika nih guys pokok gampang ingatan. Kalau huruf yang ekor setengah lin aumar, lin berarti lam nun, aumar ain mim ra. Niki Bu kalau panjenengan bikin tahu. Nah, jadi huruf yang ini teori nomor 2 ya, sifatul huruf. Ba, jim, dal, to, kof, alif, tak, kaf ini huruf yang syiddah. Syiddah itu gak punya ekor, ekornya bundu. Kalau yang lin aumar ini yang mutawasud. Mutawasud ini ekor setengah. Selain dari yang ini masuk di rikhwah, ini atau khawah ini ya, maka hurufnya tidak saya tulis, sisanya saja. Bisa nggih dari teori ini nggih? Nah, bagaimana jika membaca huruf-huruf yang ekornya tadi itu double sukun? Nah, supaya menjadi sempurna gampang, niki latihannya di surat niki mawon. Wal fajr. Huruf jim dan huruf ro sama-sama sukun. Jimnya sukun asli, ro-nya sukun arid. Sukun jadi-jadian, tadinya gak sukun jadi sukun. Nah, kemudian cara membacanya, jimnya dulu disempurnakan. Jim sifatnya apa? Syiddah, karena masuk di baju kan syiddah ya. Berarti nggak ada ekornya, r-nya langsung. Wal fajr, wal fajr, fajr. Saya bandingkan dengan yang setelahnya. Walayalin ashr. Ashr di sini shin sukun asli, rin sukun arid. Betul ya? Sukun arid, sukun jadi-jadian. Nah, cara mengucapkannya shinnya ini sifatnya apa dulu? Rahwa, selain baju di toko Atika, selain lin umar, sehingga sempurnakan bunyi sinnya dulu baru di R kan. Walayalin ashr, ashr. Nah, sehingga ini dan ini beda, ini syiddah, ini mutawasud. Ini rahwa. Sehingga jangan dijadikan syiddah semua. Contohnya lek syiddah semua gitu. Wal fajr, walayalin ashr. Ya. Atau agak niki dijadikan rohwah semua wal fajr jadi walayalin ashr tidak boleh ya. Jadi ada yang sidah ya sidahkan, yang rohwah ya rohwahkan kan jadi yang niki wal fajr sidah walayalin ashr
wasyaf'i wal watr. Langsung karena tak sifatnya baju di toko ati. Nah, tinya adalah syiddah. Jadi tidak boleh lebay kan. Wasyaf'i wal watr. Nah, tidak boleh wasyaf'i wal watr. Oh, jadi ikut-ikut syiddah, ikut-ikut rakhawah tidak boleh. Yang keempat, walaili idza yasr. Nah, yasr. Sehingga kalau ayat 1 sampai 4 di sini ekornya niku gak boleh sama karena ekornya adalah di sini syiddah, ini rakhawa, ini syiddah, ini rakhawa. Saya baca lagi. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr walaili idza yasr. Jangan dipukul rata jadi sidah semua, yang umum sidah semua gitu. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr walaili idza yasr. Male jadi ndak napa? Nah, sekarang ya pembahasan lebih jauh lagi. Kenapa sih ini kok harus dipraktekkan terkait dengan masalah syiddah rakhawa? Kembali lagi ke sini. Nah, niki. Syiddah itu dari kata syadada. Artinya keras. Yang atau dalam bahasa lain keras bukan banter tapi kaku. Jadi kalau di sana itu syiddah itu syadada. Atau kalau di dalam Al-Quran ada kata azabun syadid, siksa yang sangat keras. Sehingga syiddah itu artinya keras atau kaku, atos bahasanya. Nah, mutawasud ini atau panjenengan kenal madrasah mutawasito, tengah-tengah. Berarti sifatnya ya gak terlalu atos kaku, juga tidak terlalu lunak. Nah, kalau rikhwah itu artinya mengalir. Nah, mengalir ya, itu mengalir. Sehingga atau dalam bahasa yang lain suaranya lawan dari syiddah, empuk. Lek syiddah atos, rakhwah empuk. Nah, kebanyakan dari pembaca kalau panjenengan melihat di sini huruf-huruf yang tadinya itu harusnya rikhwah dibacanya atos. Sehingga apa yang terjadi? Kalau di sini kan gampangnya atos empuk ngoten nggih. Nah, tetapi di sini kalau dibaca di biasanya yang umum adalah atos ngoten. Sehingga di telinga pendengar pun suara pembacanya menjadi gak enak ngoten nggih, kaku ngoten nggih. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Kaku ngoten, rasanya koyo tegang ngoten. Tapi kalau wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr menjadi lunak ngoten. Makanya panjenengan kadang kalau mendengarkan imam itu ada yang kalau membaca itu suaranya panjenengan rileks. Karena ada banyak huruf-huruf yang terbaca rikhwah. Tapi kalau panjenengan membacanya ikut kaku, nah itu berarti pembacanya banyak membaca huruf-huruf yang syiddah. Nah, membaca Quran itu tidak hanya pada didengarkan sendiri kan kata nggih. Jadi membaca Quran itu membaca untuk diri sendiri dan didengarkan oleh orang lain. Sehingga orang lain yang mendengarkan pun dengan panjenengan mempraktekkan syiddah rikhwah ini di telinga pendengarnya itu menjadi lunak atau empuk. Niki. Nah, ini termasuk untuk huruf-huruf semuanya. Kalau huruf-huruf itu terlalu banyak yang harusnya dibaca rikhwah kemudian panjenengan baca syiddah, maka dipastikan suara panjenengan menjadi kaku, atos. Di telinga pendengar itu gak bisa lembut, gak bisa lembut. Ini contohnya wairil makdubi maka tadi ghain
ghain hurufnya kan rikhwah, tidak ada di sini. Nah, sehingga kalau panjenengan baca ghairil makdubi menjadi kaku. Ghairil maghdubi lebih lunak. Makdubi. Atau alam yaj'al kaidahum fi tatlil. Tatlil menjadi bundu sidah. Fi tawlil. Tawlil menjadi lunak. Jadi suaranya agak kaku. Ya termasuk semuanya panjenengan baca. Maghrib. 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 Wa iz qala yang paling sering. Wa iz qala. Wa iz qala. Wa iz qala. Beda rasanya kan. Wa iz qala. Wa iz qala. Suaranya menjadi rikhwah, mengalir. Nah, itulah yang diharapkan dari mempelajari niki wau. Kembali lagi. Nah, ini sedikit ilmu tajwid ya. Mulai dibiasakan untuk membaca. Tidak perlu merasa ini berarti membaca Quran selama ini keliru. Jadi membaca Quran itu koreksinya ada dua. Yang pertama adalah koreksi umum. Dan yang pertama koreksi umum dan yang kedua adalah koreksi khusus. Kalau koreksi umum itu ya yang penting hurufnya terbaca. Meskipun ghairil makdubi, yang penting tidak merubah huruf. Tidak merubah huruf dan pendengar pun tahu itu huruf ghain. Nah, tetapi kalau koreksi khusus itu benar-benar diperhatikan udaranya mengalir atau tidak, ekornya muncul atau tidak. Kalau koreksi umum meskipun panjenengan baca idaja, tidak apa-apa. Dah itu hurufnya kan jahar, nggak mengalirkan udara. Jim juga sama, harusnya diempet. Idaja, lo ngempet. Nah ini idaja. Nah ini tidak merubah makna, hanya masalah fasohah, fasihan. Jadi tidak perlu merasa berarti keliru ya, dan berusaha untuk sebaik mungkin. Yang penting tidak merubah makna, tidak merubah huruf. Kalau masalah fasohah itu dipelajari ya sambil jalan sepanjang masa. Enggak. Itu pengapesan orang Jawa kan itu. Bak jimdal, bismillah, ababil, bil ababil. Harusnya kan diempet ababil, ababil. Karena bahasa Jawa memang ngoten, kalau di dalam dialek Jawa kan ba itu dibacanya ngoten, baba, baba. Baba kalau bahasa Al-Qur'an. Baba. Baba. Jadi tidak dibaca baba, baba. Meskipun ngomong jajan ini jajan gitu. Jajan ya, bahasa Al-Qur'an jajan, jajan. Jadi idaja jadi. Oke. Ngoten nggih. Jadi ini terkait dengan masalah fasoha. Nah, ini kita di masalah terkait wal jism, cara membacanya adalah sempurnakan rikhwahnya huruf sin baru diemkan. Fil ilmi wal jism. Jadi menjadi mengalir atau lunak suaranya. Ada yang ditanyakan dulu? Ini terjemah ini tadi atau tajwid ini tadi boleh silakan. Ini ada
Oh, ngoten. Oke, terkait dengan masalah niku tadi cara membaca dua sukun di ekor. Perhatikan sidah rokhawah huruf sebelum terakhir. Ayat ke-248. Waqala dan qala kata kerja fi'il madhi pelakunya dia telah berkata lahum kepada mereka. Dia siapa yang berkata? Nabi yuhum, nabi mereka. Apa yang dikatakan? Inna sesungguhnya ini kata yang nggak pernah berubah. Inna sesungguhnya ayat itu tanda-tanda atau ayat-ayat. Ayat ya artinya ayat atau artinya tanda. Mana ini tadi? Mulki ini kan kata benda, kekuasaannya. Kalau malaka menjadi kata kerja menguasai. Tapi kalau mulki kekuasaannya. Nah, di sini kembali lagi di sini ada ya kecil yang menunjukkan bahwa ya kecil ini bukan miliknya huruf hi. Hanya saja di Al-Quran dibacanya hi-nya malah panjang. Inna ayata mulkihi sampai 6 pun boleh. Padahal hurufnya di sini nggak ada, bukan miliknya kata hi itu. Ini hanya ada di dalam Al-Quran saja. Mulki kekuasaan hi-nya an bahwa ya'tiyakum. Ya'tiya kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah dia, ya di depan ini dia, kemudian 3 huruf aslinya gampang, ataya artinya mendatangkan kepada kalian, sehingga ya'tiyakum maknanya dia akan mendatangkan kepada kalian at-tabut ya tabut, kitab tabut ini. Fi di dalam hi-nya sakinatun, sakinah ketenangan. Oleh sebab itu sakinah ini adalah kata benda terbentuk dari kata sakana. Nah, sama dengan kata sukun itu tadi. Kalau huruf disukun harus dibaca dengan sakinah. Nah, kalau huruf tasydid itu terbentuk dari kata syadada harus dibaca dengan keras. Makanya tasydid dan sukun itu perlakuannya jauh berbeda. Kalau sukun sakinah, alhamdu, loh, jadi keraskan karena itu adalah sukun, harus dibaca dengan sakinah. Tidak perlu mawadah warohmah, sakinah saja. Ya, jadi kalau mengajarkan detailnya, sukun itu harus dibaca dengan sakinah. Lek tasydid dibaca dengan syadada. Jadi bukan ngeten, tasydid itu sukun kemudian dihidupkan lagi, bukan sekedar itu dasar sekali. Nge. Jadi lek tasydid ya sendiri, syadada, sukun ya sakinah. Nge. Sehingga membacanya tenang. Alhamdu, sukunnya dapat sakinahnya, ekornya dapat mutawasitnya. Tidak boleh tidak. Alhamdu. Ayyatiyakumutabutu fihi sakinah. Sakinatun, yes, ketenangan min dari Rabbikum, Rabbi Tuhankum kalian. Dan baqiyatun, baqiyah itu sisa, baqiyah sisa ini digunakan di semua percakapan pun juga baqiyah itu sisa artinya, okay?
Wa baqiyatun, dan baqiyatun sisa, min ma, dari apa yang. Taroka, kata kerja fi'il madi, pelakunya adalah dia telah. Taroka artinya meletakkan. Kalau mengambil akhoda, meletakkan taroka. Dia telah meletakkan ali, keluarga. Ali Imron, keluarga Imron. Alu Musa, keluarga Musa. Wa alu Harun, dan keluarganya Nabi Harun itu tahmilu. Tahmilu kata kerja fi'il mudhari. Pelakunya adalah dia, taknya menunjukkan sesuatu yang berulang. Kemudian 3 huruf aslinya hamala, hamil, hamala, membawa. Jadi kalau orang sedang hamil, ini dari kata hamala, membawa. Jadi kalau tahmilu, dia telah membawanya al-malaika, malaikat. Jadi malaikat itu telah membawanya. Inna fi dzalika, inna sesungguhnya fi di dalam dzalika itu, la sungguh, ayat-ayat atau tanda-tanda, lakum bagi kalian, in jika, kuntum kalau ada kata tum mesti kata kerja fi'il madhi, pelakunya kalian telah menjadi mu'minina. Mu'minina ini kata benda, jumlahnya adalah jamak. Kemudian kalau mu'minina jamak, mufradnya mu'minun. Masuk rumus mu'i. Mu'i temannya fa'ilun, pelaku aktif. Aktif. Mu'i berarti orang-orang yang membuat dirinya menjadi beriman atau membuat dirinya menjadi percaya. Mukmin dari kata amanah. Amanah artinya beriman. Jadi kalau mukminina, orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mengimankan diri. Ngerti nggih? Jadi mukminina itu mufradnya mukminun, masuk rumus mu'i. Mu untuk huruf pertama, harokat kasroi pada huruf sebelum terakhir pada bentuk mufradnya menjadi rumus mu'i atau pelaku aktif. Mu'i temannya fa'ilun, orang-orang yang mengimankan diri atau orang-orang yang beriman. Sehingga kalau dibaca di sini menjadi wa qala lahum nabiyuhum, boleh berhenti, inna ayata mulkihi, panjang ya, matsilah tawilah. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Mengulang boleh dari ayat yakumut tabut, langsung juga boleh. Fihi sakinatum mir rabbikum. Panjang, perhatikan ketika mir rab harus di sidah tekan, nggak boleh lemes. Mir rabbikum, mir rabbikum, menjadi sidah. Baik sukun jangan dinortenakan. Saya ulang. Fihi sakinatum mir rabbikum, ditasdid sidah. Wa baqi, tasdid lagi, wa baqiyatun, enggak boleh. Kalau wa baqi itu sukun, karena ki kalau ketemu ya sukun menjadi mat asli. Mat asli itu membacanya ki. Tapi kalau ki itu berarti sida. Kalau ki mat asli. Jika kalau di sana wa baqiyatum
وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين mutawassit. In kuntum mukminin, dengungnya ada 3. In kuntum mukminin. Meskipun darusan jangan dibaca 12. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Biasanya kan ngoten nggih. Jangan yang seperti itu, saestu. Wis in kuntumnya gak mendengung, mukmininnya gak matarit li sukun, sudah itu salah kaprah. Biasanya sering ngoten. Jadi ekor itu gak mau panjang. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Mukminin langsung gak boleh nggih. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Minimal 2 ekornya. Matarit li syukur mukminin 2. Monggo. Iya, sida. Iya kan Abu 2 iya maksudnya. Nih, kalau ini saya jelaskan karena ini terbaca setiap hari, setiap saat dan setiap waktu. Supaya yakin. Kan dari sebuah bacaan itu yang penting itu yakin, gak ragu-ragu. Yang ditanyakan ini iya. Iya di sini adalah tasdid. Sehingga dibaca iyaka. Kalau panjenengan baca mat asli iyaka na'budu wa iyaka, i-nya hanya sebagai dipanjangkan, maka ya-nya ini bukan syiddah tetapi sakinah. Biru, makanya kalau bacanya iyaka na'budu wa iyaka, nah kan maka harus di iyyaka na'budu wa inya itu bukan mat asli tetapi adalah alif kasroi yang di setelahnya itu tasdid. Jadi dipateni tasdidnya itu dengan tasdid. Ditekan. Enggak, ditekan iya. Lelek panjangan baca iyyaka na'budu wa iya, kan jadi mat asli. I-nya kan mat asli. Lelek mat asli kan kasro i ketemu ya sukun. Ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka penekanannya lebih begitu. Oh, nggih keliru lek niku. Nggih. Gak perlu pendukung, gak perlu lama. Iyyaka. Ya, kuncinya adalah pada mateni ya yang ditasdid, bukan mateni ya yang disukun. Lek mateni ya disukun, i-nya menjadi mat asli, baru ya-nya hidup. Lek niki tidak. Jadi dibedakan ya antara, ya memang di dalam bahasanya nggak ada, tapi di dalam bacaannya kan kadang keliru membacanya. Jadi kalau i kasro i kemudian ngeten ya sukun, kan ini mat asli. Nah, ini tidak sama dengan lek niki harus dibaca dengan
Nah, sakinah karena mat asli. Iya, i, biasa mat asli. Lek niki nggak boleh iya, iya. Nah, di sini yang bedanya adalah sakinah dan syadadahnya itu. Ya, kalau pembahasan tahap awal dasar sekali ya nggak apa-apa kalau masih belajar buku. Napa niku? Ya buku jilid-jilid niku nggih. Yang penting kalau tasdid dipateni dulu baru dihidupkan lagi, itu pengetahuan dasar saja. Tapi kalau panjenengan sudah jangan pakai itu lagi, ngoten nggih. Nek sukun ya sakinahkan, nek tasdid ya disadadahkan. Syadadah dari kata syadadah nggih, tasdid bukan tasjid nggih. Dong nggih, lek tasdid dari kata apa? Tasdid ngono. Jadi tasdid itu memang tulisannya tas di dan iki tasdid gitu lho Bu. Dan ini kata dasarnya adalah syadada. Sya, nah kan sekarang sudah belajar syadada. Bukan tasjid, jiji bukan. Tapi memang dulu lek mengurekan ngoten nggih. Nggih, tasjid kasro i. Yang pundi niki sebenarnya itu mat asli. Kalau mat badal itu i yang memang kajiannya kalau belajar kan huruf hamzah jika di huruf pertama dibaca panjang itu adalah mat badal. Karena tinggi, tapi tidak semuanya. Tapi kalau saya mat aslikan semuanya. Tapi memang betul, kalau huruf pertamanya itu adalah hamzah, ketemu dengan panjang, di huruf yang pertama itu menjadi mat badal, tapi tidak semuanya. Gitu. Karena biasanya banyaknya mat badal itu, kita memahami badal itu adalah pengganti. Nah, kata badal itu, biasanya kata bahasa Arab itu tidak bisa mengucapkan AA, sulit. Jadi menjadi A, AA itu tidak bisa diucapkan dalam bahasa Arab. A jadi panjang. Nah, A yang panjang itulah menjadi mat badal, ya panjangnya itu. Nah, ini asli. Iya. Bisa ya? Pokok intinya adalah perhatikan tasdid dan sakinahnya. Ada yang lain yang ditanyakan? Tasjid nih, lagi kan di tasjid ini ya tasjid mulai sekarang dirubah. Lo nggih wis muantep jinnya bocor jid. Tasjid. Ini sedikit tentang iya ya. Jadi ditekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh dibaca mat asli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepintas sama tetapi tidak sama. Nah, ini yang terakhir tadi. Wairil panjang, jangan dibaca makdubi. Satu lagi, huruf H, sidah atau rokhawah? Huruf H. Huruf H ini kalau dipateni rokhawah, berarti punya ekor atau mboten? Punya. Pripun ekornya? Ihdinas siratal mustaqim. Ekornya H dan ekornya mus seimbang. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
Hurufnya tidak ada yang di dada. Paling bawah adalah tenggorokan bawah. Lek sampai menggetarkan dada, berarti salah tempat. Logi, huruf paling bawah kan tenggorokan paling bawah, hamzah. Sehingga kalau ha itu nggak ada kepalanya dulu. Ya, karena memang rekuah gitu, itu tidak lebay gitu. Sehingga ketika dipateni, ada kepalanya. Itu dari sisi tempatnya, tidak boleh kalau sampai menggetarkan dada berarti salah tempat. Enggak, jangan enggak. Makanya kalau membaca ihdina itu supaya kak dina podol biasanya kata dina. Jadinya sida kata membacanya harus lembut dan lunak kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ngoten nggih, pelan-pelan dipraktekkan. Ar-Rahman yang ditanyakan apanya? Haknya. Kepalanya ada. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lek dipateni yo rikhwahnya jadi di ekor, kalau dihidupkan ya rikhwahnya jadi kepala. Sehingga ekor hak di sini dan kepala hak di sini harus seimbang. Ar-Rahmanir-Rahim. Masing-masing sama. Ini nanti pelan-pelan belajar ya. Sehingga suaranya ini bukan masalah benar salah juga, berusaha untuk membaca dengan kefasihan yang sempurna supaya bacaan panjenengan memiliki asar atau pengaruh yang bagus terhadap pembaca, terhadap diri sendiri yang membaca dan pendengar yang mendengarkan, sehingga asar pengaruhnya itu cukup bagus jika bisa membekas di dalam kolbu, dalam kolbu yang mendengarkan. Bekasnya ini bekas yang baik ya, bukan bekas yang nopo. Kok suaranya ngono? Sakmonten rumiyin, ada yang ditanyakan? Kalau ada jangan dibawa pulang ya. Pertanyaan ditanyakan di sini. Kebingungan dilarang dibawa pulang. Nanti sekarang dibawa pulang, besok dibawa lagi ke sini. Nggak ditanyakan lagi, dibawa pulang, dioyong-oyong, nggak selesai-selesai. Jadi kalau ada yang bingung, kita letakkan. Jangan sungkan-sungkan. Di sini saya selalu mengatakan, panjenengan tanya 100 kali, hal yang sama pun saya jawab 100 kali. Oke. Meskipun pertanyaannya puancet, saya jawab. Panjenengan tanya 100 kali, saya jawab 100 kali. Nggak usah sungkan-sungkan. Ya, output di sini adalah panjenengan sakit gitu. Jadi sama-sama telaten, panjenengan telaten bertanya, saya juga telaten dan sabar menjawab. Meskipun pertanyaan ya pancet itu tidak berubah-berubah gitu. Jadi sama-sama sabar dan telaten. Cekap semanten, monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.